menurut saya begini, jangan putus asa dulu. Itu yang pertama ya, jangan putus asa dulu ya. Jadi kalau kita ini memiliki sebuah kapasitas hidup ya. Kalau di agama saya ya, ada yang bilang seperti ini. Kita ini tidak akan mendapatkan cobaan yang lebih besar dari kekuatan kita. Jadi kalau kita ini punya misalnya ini ya, akun Main Gembul ini udah single parent, usia 50, anaknya 4, kerjanya sendirian. Jangan depresi karena itu. Karena apa? Berarti kita itu punya kapasitas untuk menanggung beban tersebut. Kalau kita nggak punya kapasitas, nggak mungkin dikasih seperti sedemikian rupa. Lainnya bagaimana? Yang saya bilang tadi, kalau udah kerjanya sendirian ya, menurut saya kita harus mencari pos-pos kerjaan tambahan. Ya, mungkin akan sangat berat sekali, tapi ya mau nggak mau kan, mau nggak mau kita harus memaksimalkan apa yang ada di tangan kita, ya kan? Saya dulu berpikir seperti itu. Saya juga waktu dulu dalam keadaan yang berat ya, yang berat seperti itu, saya cuma berpikir saya itu punya kemampuan apa sih sebenarnya, ya kan? Setiap orang punya kemampuan, ya. Kita harus punya kemampuan juga, ya. Kita harus menemukan kita itu bisa menghasilkan apa, ya. Seperti jadi plannya bagaimana? Yang pertama, ya tadi kita lihat diri kita sendiri. Kita ini punya skill apa? Oh, mungkin ibu ini bisa masak, jago masak misalnya. Ya, coba buka catering tambahan, ya kan? Bikin kue, ya. Yang mungkin akan menghilangkan waktu istirahat kita. Tapi itu harus kita lakukan untuk apa? Mencukupi kebutuhan-kebutuhan ini yang sangat banyak kan. Nah, itu salah satu contoh ya. Jadi misalnya, oh, punya kemampuan masak, punya bikin kue, ya udah, jangan malu jualan kue dan lain sebagainya ya, di medsos dan lain sebagainya. Itu mendapatkan pos-pos tambahan. Plannya bagaimana? Perbesar kemampuan kita untuk menghasilkan income. Itu dulu. Itu poin yang sangat, menurut saya sangat krusial banget ya. Sampai apa? Sampai 2 anak kita ini yang udah kuliah ini ya bisa bekerja. Nah, selama anak yang 2 kuliah ini ya, menurut saya adalah coba ngomong sama anak kita, ya, anak ibu ini ya, kan udah mulai kuliah nih. Anak ini bisa bantu apa sih? Mungkin ya, anak ini punya kemampuan jadi guru les, ya kan, guru les SMP ya seperti itu, atau SD atau SMA, untuk mendapatkan apa? Mendapatkan income tambahan juga untuk bantu maminya nih. Sehingga mungkin anak ini juga nggak perlu kuliah dengan beban orang tua, bisa bayar sendiri, kasarnya seperti itu ya. Jadi benar-benar itu yang harus dilakukan ya. Jadi kalau ditanya plannya bagaimana ya, plan awalnya itu dulu ya, itu dulu sampai di level dimana kita udah bisa mandiri semuanya, baru ya kita memikirkan next ya. Karena menurut saya itu kebutuhan yang sangat krusial sekali ya, untuk memenuhi kebutuhan semuanya, terutama mungkin yang 2 anak ini. Mungkin saya nggak ngerti, ini mungkin masih SMA, SMP, atau bahkan SD, kan kita nggak pernah ngerti karena nggak ditulis ya. Nah, itu harus dilakukan. Jadi kasarnya gini, ibu ini juga bekerja dengan waktu, ya kan? Bekerja dengan waktu karena usia udah 50 tahun nih, ya kan? Usianya udah 50 tahun. Semakin kita bertambahnya usia, semakin produktivitas kita pasti menurun. Ini yang harus mengerti. Jadi sebisa mungkin selama sekarang masih bisa hajar habis. Saya dulu pun seperti itu. Saya berpikir ketika saya masih kuat, saya akan hajar habis. Nggak peduli, pokoknya sikat aja. Yang penting ketika saya nanti udah mulai usia senja, ya saya nggak harus bekerja seperti saya sekarang ini gitu loh. Ya, jadi itu yang menurut saya sedikit tips dari saya. Semoga membantu ya. Wah, sangat insightful sekali Om Ben. Nah, kalau saya pelajari nih tadi kan mungkin ada umur tertentu. Sebenarnya teman-teman mungkin ada sebagian teman-teman yang berasa ini kayaknya yang insight dari Om Ben tuh nggak cuma hanya umur tertentu aja gitu. Terkadang kita masih merasa, oh hidup kita masih panjang nih, udahlah nanti-nantian aja, atau ingin melakukan sesuatu kayak gengsi dulu. Tadi kan Om Ben bilang kan, udah sikat aja, hajar aja dulu apa yang bisa coba dilakukan biar menghasilkan segala macam. Nah, ini ternyata bukan hanya untuk pertanyaan itu aja teman-teman. Jadi misalnya kalau saya ambil manfaat bahwa terkadang ya ketika kita tidak merasa tidak bisa melakukan apapun, ya harus menggali potensi diri, increase income, ya segala macam kita lakukan. Jangan gengsi lah, kurang lebih kayak gitu ya Om ya. Yes. Jangan gengsi lah, udah sikat aja udah gitu. Oke Om. Nah,
sangat insightful sekali. Kita ke next pertanyaan. Ini ada yang cukup seru juga nih Om. Mungkin di luar sana teman-teman ada juga yang seperti kayak teman kita satu ini yang bertanya. Dari @IINDRGUNWN. Cara manajemen uang untuk lunasi hutang 15 kali dari total pendapatan bulanan. Itu bagaimana Om? Oke, ini juga related banget dengan hidup saya dulu, sangat related banget ya. Bagaimana saya memanage, ini berarti hutangnya tuh 15 kali dari total pendapatan bulanan. Artinya kalau dia nggak makan, nggak ngapa-ngapain 15 bulan, hutangnya baru lunas. Kan begitu kan berarti kan ya. Dia nggak makan, nggak bayar listrik, nggak bayar apapun juga ya. 15 bulan baru lunas. Nah, gimana caranya adalah, ya selain satu ya tadi ya jelas ya, increase income ya, sebisa mungkin increase income. Jadi jangan gengsi. Yang kedua adalah bagaimana cara kita mendapatkan keringanan dari hutang tersebut ya. Jadi gini, saya punya pengalaman ketika saya nggak bisa bayar hutang ya, yang saya lakukan adalah awalnya ya saya menghindar dari ditagih hutang. Benar nggak ya? Kan biasanya menghindar ya, takut kan. Tapi menurut saya itu malah bikin orang yang ngutangin kita atau debt collector malah gemes sama kita, malah kesel. Bener nggak sih? Ini udah utang, ya mungkin orangnya lebih galak daripada yang minjemin duit ya, udah lebih galak, lebih resek ya kan, ngilang-ngilang, bohong lagi ya kan. Nah itu yang dilakukan menurut saya. Menurut saya adalah yang terpenting adalah kita terbuka. Bilang aja, sorry kalau memang sekarang saya kagak punya duit, bener kagak punya duit. Saya ngomong begitu. Ketika debt collector datang ya, saya bilang, saya tuh nggak punya duit, lu mau tagih gue? Saya tuh bukannya nggak mau bayar, nggak ada duit. Intinya begitu. Ya kan? Intinya nggak ada duit. Nah, setelah itu, saya diskusi sama dia, bisa nggak sih saya minta keringanan lah, saya cicil lah. Cicil dari, misalnya, ini kan 15 kali dia pendapatan ya. Gitu. Saya boleh nggak sih minta keringanan? Saya mau bayar, tapi saya nggak mampu nih kalau harus segini. Ya kan? Orang itu pasti akan nanya, lu punya aset apa sekarang? Tapi biasanya orang yang udah terjebak begini, udah nggak punya aset, kasarannya semua asetnya udah disekolahin nih, ya kan? Ya, sertifikat udah disekolahin semua nih, BPKB, surat tanah, apapun juga udah disekolahin nih, ya kan? Bahkan kalau kolor bisa digadein lah kan, begitu kan? Supaya dapat duit, ya kan? Nah, jadi menurut saya, ya minta keringanan. Yang apa? Yang masuk akal buat kita bayar. Dan kita komit. Misalnya begini, contoh. Ini kan anggap aja ya 15 kali dari pendapatan bulan. Let's say lah pendapatan bulanannya 10 juta, utangnya 150 juta. Berarti kan? Oke. Nah, dari 10 juta itu, kalian disiplinkan diri ya, mau bayar berapa per bulannya. Misal 1,5 juta. Ya udah, bilang saya cuma mampu 1,5 juta. Ya kan? Saya akan cicil 1,5 juta minimal, ya kan? Logiknya ya, orang daripada kagak dibayar, ya kan, mendingan dicicil, bener nggak sih? Akan seperti itu logiknya. Bahkan ya kalau kita udah nggak punya apa-apa, saya seduh sampai di level ya udah gue masuk penjara lah, malah makan gratis kan, kasarnya kan begitu kan. Tapi kan orang juga berpikir kalau kita nggak menghindar, kita nggak bikin kesel, ya kan? Biasanya orang akan malah kasihan sama kita, apalagi kita punya etikat untuk bayar. Nah, itu yang saya lakukan dulunya. Jadi saya minta keringanan. Sambil apa? Sambil saya mengincrease diri saya supaya income-nya nambah. Ya jangan kita punya utang tapi kita foya-foya. Ya kita punya utang tapi kita ada beli mobil baru, orangnya kesel dong. Nah, itu jangan. Jadi benar-benar kita punya gaya hidup ditekan serendah mungkin. Maka saya bilang tadi ya, kalau teman-teman punya hutang begini, ya teman-teman nggak boleh yang namanya gengsi. Gengsi itu nggak bikin kita kaya, ya kan? Kita bisa ngerjain apapun juga, selama kita nggak minta sama orang dan itu halal, kita kenapa malu? Itu prinsip ya, itu prinsip yang saya tanamkan dalam diri saya dulunya. Ya, sehingga ketika kita mikirnya benar, pola pikir benar, kerja benar, etos kerja benar, sikap baik kita benar. Ya kita akan tinggal tunggu waktu aja, kita punya kesempatan itu datang ke kita, berkat itu datang ke kita. Nah, itu yang menurut saya terdengar sepertinya teori banget, tapi enggak ternyata.
ya kan? Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang punya pengalaman di situ saya rasa. Ya, jadi kita punya mindset harus bener dulu nih. Itu sedikit tips dari saya ya soal yang tadi hutang ini. Wah, keren banget sih Om Ben. Jadi teman-teman juga sudah mendengar nih pengalaman atau insight dari Om Ben nih. Jadi kalau misalnya saya coba tangkap secara perspektif saya pribadi, yang pertama memang kita kadang kan ketika kita ngutang terus ditagih, kesannya kayak bohong atau kayak ngabur segala macam. Tapi ya pada akhirnya kita harus memang kalau misalnya belum ada kemampuan ya bilang aja belum. Nah setelah itu bukan cuman bilang belum ada duit terus kabur, tapi setelah itu mungkin kita coba untuk berkomunikasi atau negosiasi kalau nggak salah gitu ya Om ya. Nah di dalam negosiasi itu kalau misalnya kita sudah deal, oh mampunya kita sekian, di situ kita baru gaspol untuk berusaha increase atau mencari apa ya penghasilan tambahan, atau kita sudah berpenghasilan tinggal di apa ya komitmen gitu untuk bayar hutang. Tadi Om Ben bilang 1,5 juta, ya kalau mampunya 1,5 juta ya kita bilang mampunya kita 1,5 juta nih, tapi kita bakalan komitmen sampai hutang itu lunas. Itu keren banget sih Om Ben sih untuk insight-nya, dan memang dari pengalaman Om Ben sendiri. Semoga teman-teman yang mungkin memiliki pengalaman yang sama juga termotivasi untuk melunasi seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi nih Om. Yang mungkin pertanyaannya cukup simpel, tapi kalau misalnya dipikir-pikir, iya juga sih banyak yang mengalami seperti ini. Ini dari teman kita nih Om, dari @_samnidu27. Bagaimana cara mengelola uang kecil menjadi besar? Pertanyaannya menarik. Bagaimana cara melipat gandakan uang? Ini kan begitu kan. Jadi begini ya. Menurut saya ya, bekerja aja itu nggak akan pernah bisa melipat gandakan uang. Tidak akan pernah, ya kan? Karena gaji perusahaan, gaji yang kita terima dari perusahaan ya, saya bilang ya, itu tidak akan bisa mengimbangi inflasi, tidak akan bisa mengimbangi kenaikan biaya hidup dan lain sebagainya kan, ya kan? Ya teman-teman yang di sini yang bekerja di perusahaan pasti mengerti lah ya, mengerti. Kenaikan gajinya itu nggak seberapa, tapi harga barang naiknya itu berasa banget, ya kan? Iya. Ongkos ya, kalau kita ngerti kita Grab Food aja atau GoFood ya, sekarang udah mahal kan? Wih gila, kena biaya ini itu kan banyak sekali kan? Lebih mahal lagi daripada dulu, ya kan? Dan itu berasa banget, ya kan? Nah, sekarang bagaimana? Ya kita harus mengelola duit kita ini. Kalau kita cuma tabung aja di bank, itu juga nggak bisa ngejar inflasi menurut saya. Nggak bisa. Ya dilakukan apa? Ya kita harus mulai berinvestasi. Nah ini kan ada saya kaya nih makanya kan, ya ada saya kaya yang punya banyak produk investasi, ya kan, reksadana dan lain sebagainya. Nah ini yang salah satu cara untuk membuat ngelola uang kecil jadi gede, ya kan? Karena nggak bisa, kita tidak akan bisa cuman mengandalkan pendapatan pekerjaan tetap kita, kemudian kita nabung di bank dengan bunga yang sangat minim, nggak akan bisa. Bahkan terkadang kan biaya administrasi bank sama bunganya lebih gede biaya administrasi kan. Seringnya kan begitu kan beberapa bank kan. Itu yang saya alami juga gitu loh. Nah pada akhirnya bagaimana ya kita kelola duit kita kumpulin ya, kita investasikan ya. Misalnya di reksadana kan lebih gede daripada deposito kan, bunganya. Nah itu kita bisa belajar, kita masukin lah, tanyalah sama ini adminnya saya kaya ini, saya mau nih produknya apa aja reksadananya. Nah teman-teman bisa belajar di situ, masukin. Itu salah satu mengelola. Atau teman-teman kalau di sini kan kalau saya kan trading ya, saya di pasar modal di saham. Ya saya dana yang saya kelola ini saya investasikan ke saham, ya kan, ke saham. Karena saya juga mengerti belajar ya, saham mana yang benar-benar bisa kita hold untuk simpan ya, untuk jangka panjang ya kan. Ketika kemarin tahun 2020 marketnya crash seperti itu, banyak saham murah, saya beliin ya kan. Kalau saya hold sampai sekarang duitnya berlipat ganda. Itu salah satu caranya ya kan. Selain kita, jadi gini, duit kecil ini kalau kita kumpulin dan kita kelola untuk investasi yang benar ya, saya bilang jangan investasi bodong, jangan main di saham-saham yang terlalu gorengan banget gitu ya. Kalau kita mau hold ya saham-saham yang jelas fundamentalnya, big caps, perbankan seperti itu, atau masukin reksadana seperti itu bisa berkembang ya. Lalu bunganya bagaimana? Dapat
bunganya bagaimana? Putar lagi, kembangin lagi, jangan dipakai. Jadi misalnya teman-teman udah mengalokasikan pos nih, oke, saya misal nih saya punya uang nih, uang sisa saya yang mau saya alokasikan misalnya 20 juta. Nanti berkembang nih jadi 25 juta. 5 jutanya gimana? Ya jangan ditarik, masukin lagi. Selama ya, ingat selama investasinya benar ya. Selama bukan investasi bodong ya. Itu harus diingat ya teman-teman ya.